ليؤمنوا به لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara April Utabi Hidyam Sofwana atas bacaan ayat suci yang begitu merdu dan menyentuh hati. Dan semoga ayat-ayat yang telah dilantunkan semakin menenangkan jiwa dan juga menguatkan iman kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari PLT, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Fauzi Syafril. Kepada Bapak Fauzi Syafril, saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf sebelumnya karena tadi jaringan sempat terputus. Syukur Alhamdulillah kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara Ramah Tamah volume ketiga. Saya ucapkan terima kasih Pak Hidayat Arifianto telah meluangkan waktu untuk dapat menjadi pembicara pada diskusi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan apresiasi kepada seluruh teman-teman eh, panitia yang secara konsisten telah melaksanakan acara ramah tamah eh, kegiatan Gemar Ramadan 1446 Hijriah yang mana eh, ini menjadi salah satu dari upaya kita untuk memakmurkan bulan Ramadan. Eh, Tema untuk volume 3 ini adalah Ramadan itu jalan dan siapkah kita untuk melangkah. Eh, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi disampaikan oleh MC bahwa volume 3 ini akan menjadi pelaksanaan acara ramah tamah di terakhir di Ramadan 1446 Hijriah ini. Saya harap bahwa acara-acara sejenis tetap dapat dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk kita terus menjaga agar suasana-suasana Islami tetap bisa terjaga di kampus kita tercinta ini. Tentu juga ke depannya saya juga mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk bisa memakmurkan masjid yang sekarang sedang dibangun di PKN STAN ini. Mudah-mudahan nanti setelah selesai Ramadan, memasuki bulan Syawal dan memasuki kalender akademis baru, kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid yang insya Allah akan kita beri nama Masjid As-Siddiq. Tentu juga kita nanti akan membentuk kepengurusan dari masjid tersebut dan saya harap teman-teman bisa bergabung ke dalam kepengurusan dan tentu saja kita juga tetap berkewajiban untuk tetap memakmurkan Masjid MPM ya. Baik, mungkin tanpa memperpanjang dari saya sebagai PLT Wakil Direktur Keuangan dan Umum berharap pelaksanaan kegiatan sejenis dapat terus digalakan dan dilaksanakan di lingkungan PKN STAN.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Fauzi Syafril atas sambutan yang telah disampaikan. Dan semoga pesan yang disampaikan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan. Dan dengan penuh semangat, mari kita akan melanjutkan acara ini agar semakin bermakna dan penuh keberkahan. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penuh inspirasi dan ilmu yang akan memperkaya hati dan pikiran kita bersama Ustadz Hidayat Arifianto. Dan kajian ini akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu Saudari Disda Depsi Anjani dari kelas 5 penerimaan 9, yang merupakan sosok yang sangat aktif dan berprestasi. Dan beliau saat ini aktif sebagai staf PSDM dan PKN STAN tahun 2025 dan merupakan Kepala Divisi PR PKN STAN Informatik SWAT tahun 2025, kemudian menjadi anggota SPC dan juga pernah menjuarai juara 1 Lomba Konten Reels Challenge STAN Capital Market Fair 2025. Dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudari Dinda Deswi Anjani, saya persilakan untuk dapat memandu jalannya kajian ini. Oke, baik. Halo Kak Iko. Halo Kak. Terima kasih ya kepada Kak Iko selaku MC kita hari ini atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, senang sekali saya Dinda Desvianjani dari 5 penerimaan 9 selaku moderator kembali menyambut teman-teman semua nih yang hadir pada kajian Tama-Tama hari ini. Apa kabarnya teman-teman semua? Insya Allah selalu ada, bahkan ibadahnya lebih diperkuat lagi karena kita sudah sampai nih pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya teman-teman, di hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara kajian Ramadhan volume 3 hari ini. Nah, topik yang akan dibahas pada kajian hari ini tuh sangat-sangat menarik ya teman-teman. Yang berjudul Fitrah itu Tujuan, Ramadan itu Jalan. Siapkah kita melangkah? Nah, topik ini tuh akan membawa kita untuk memaknai lebih dalam tentang bulan Ramadan sebelum bulan ini berakhir nih teman-teman. Akan relate banget dengan teman-teman sekalian yang mungkin masih punya banyak pertanyaan atau butuh tips nih agar bisa mencapai tujuan secara tepat dan kembali ke fitrah melalui bulan Ramadan. Nah, di sesi kali ini teman, kita akan melakukan diskusi bersama narasumber luar biasa yang telah bersama kita pada hari ini. Kepada kita untuk menonton kita hari ini. Oke, baik. Beliau merupakan pengurus pusat komunitas Yuk Ngaji, founder Lovely Family Class, founder Taskifunia, trainer program KYN, dan aktif di program motivasi berbasis akidah Islam, dan juga seorang pembicara di kajian perkantoran, yang merupakan lulusan manajemen syariah UIN Surakarta. Nah, beliau ini juga memiliki banyak sekali professional experience yang luar biasa, seperti terbiasa mengisi kajian, training atau seminar di perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, dan BUMN atau BUMS lainnya, dan bahkan di instansi pemerintah juga seperti Kementerian ISDM, Kemendagri, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pembicara dalam acara kajian atau seminar di sekolah, pembicara workshop dan training dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Nah, baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Hidayat Arifianto. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung pada ruangan Zoom meeting kita hari ini, Ustadz. Baik, Mbak Dinda. Oke, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, mantap. Oke, baik. Kita akan langsung lanjut ya, Ustadz. Dan teman-teman sekalian, untuk sesi pertama materinya akan disampaikan langsung oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan teman-teman peserta. Siapkan fokus terbaik teman-teman semua dan selamat menikmati kajian pada sore hari ini.
kepada Ustadz Hidayat Arifianto, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du Allahumma barik lana fi syahr Ramadan وبلغنا ليلة القدر وعبادة فيها. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur ini tidak henti-henti kita panjatkan kepada Allah. Allah sudah melimpahkan nikmat yang begitu berlimpah kepada kita semua. Bahkan nikmat Allah yang begitu berlimpah ini, di bulan ini Allah tambah lagi satu nikmat yang menjadikan seluruh nikmat yang ada tadi menjadi sangat spesial. Satu nikmat itu adalah kita sekarang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, ini adalah anugerah yang sangat berharga, membuat nikmat-nikmat yang lain menjadi sangat spesial. Waktu kita jadi spesial. Tenaga kita bisa berbuah pahala yang berlipat ganda, dan juga keluar biasaan yang lain yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Masya Allah, syukur nikmat ini mari kita sempurnakan sampai langkah yang ketiga. Kalau kita ingat nasihatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada kita semua, bahwa syukur itu rukunnya ada tiga. Yang pertama adalah dengan mengakui nikmat ini dari Allah dalam hati kita. Yang kedua, lisan kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, ini yang kadang-kadang kita belum tuntas menyempurnakan. Apa yang ketiga? Menggunakan nikmat yang telah telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk beramal soleh. Kalau nikmat ini belum menjadi amal soleh, belum menjadi prestasi, maka sungguh syukur kita itu nggak serius. Saya jadi ingat sebuah kisah dari curhatan seorang teman kepada saya. Pada waktu itu ada teman yang cerita kepada saya, dia pernah ada kenangan yang sangat berkesan. Karena dia kasih hadiah, dia berikan hadiah kepada temannya. Teman yang dia kasih hadiah tadi berkali-kali di depan dia menyampaikan, "Mas, makasih ya, bajunya bagus." Karena yang dikasih adalah baju. "Mas, makasih bajunya bagus." Orang Jawa ya, manggilnya Mas. "Makasih ya, bajunya bagus, saya suka." Berkali-kali di depan yang ngasih baju tadi menyampaikan makasih, makasih, dan terima kasih. Ternyata teman saya tadi kaget ketika dia lewat dekat rumah yang dikasih baju. Kaget apa? Kaget ternyata bajunya tadi itu nggak dipakai sama dia, tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Coba rasakan, kalau Anda jadi orang yang ngasih ke dia, sakit hati nggak? Sakit hatinya. Katanya makasih, makasih, makasih. Bajunya dibuang di tempat sampah. Coba ingat-ingat kembali. Kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Allah diulang berapa kali dalam tiap hari kehidupan kita. Dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. 17 kali dalam rakaat wajib kita. 33 kali dalam zikir salat kita. Kali 5. 100 kali di zikir sore, 100 kali di zikir paginya. Maka mungkin dalam sehari kita mengucapkan kepada Allah ucapan pujian terima kasih itu diulang ratusan kali. Makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah. Tapi kadang-kadang nikmat dari Allah tidak kita pakai untuk beramal saleh. Bahkan naudzubillah kadang-kadang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Maka semoga di bulan yang penuh rahmat, penuh pahala, penuh ampunan, penuh hal-hal yang spesial ini, kita bisa menggunakan dengan penuh syukur. Ya, ada audio masuk. Ya, kita lanjutkan. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang nanti akan jadi sosok yang paling peduli dengan kita. Di saat manusia lain tidak ada satupun yang peduli dengan kita. Nanti ketika kita menghadap Allah, kita di padang mahsyar, seluruh manusia panik, mereka lupa dengan bapaknya, lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya, lupa dengan saudaranya, lupa dengan orang-orang tersayang di sampingnya.
yang dulu hidup bersama di dunia. Karena semua sibuk ketakutan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tapi nanti ada satu manusia yang justru sibuk mencari-cari kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah insan paling mulia yang paling menyayangi dan mencintai kita. Kita sambut cinta dan sayangnya Rasulullah dengan lisan kita mengucapkan sholawat kepada beliau dan tindak tanduk kita, langkah kita mengikuti jejak sunnahnya Rasulullah. Insya Allah semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sore ini semoga forumnya menjadi forum yang dinamis. Ya, ada yang berapa orang yang sekarang sedang online, Mbak Dinda? Baik, saya biasanya interaktif, jadi biar forumnya lebih dinamis. Coba boleh tulis di kolom chat yang sekarang sedang on, sedang menyimak ya. Dari mana ya, sedang di mana ya, boleh dituliskan biar saya bisa kebayang saya berhadapan dengan siapa aja, karena saya biasa banyak interaktif, biar forumnya tidak terlalu kaku. Saya baru ngelihat wajahnya Mbak Dinda dan Pak Fauzi ya, yang kita hormati. Pak Fauzi, makasih udah nemeni adik-adik mahasiswa untuk terus belajar. Kok sepi, komennya nggak ada yang nulis di sana? Jangan-jangan saya bicara sendirian, hanya berdua dengan Mbak Dinda. Oke, yang lain masih menyimak ya, karena nanti saya akan banyak interaktif dengan teman-teman sekalian. Oke, masih ada? Oke, kita lanjutkan. Oh, Alhamdulillah. Ada Mbak Khadijah. Oke, masih. Yang lain, boleh dihidupkan ke chatnya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan judul yang sangat panjang. Ini adalah judul kajian paling panjang untuk saya selama bulan Ramadan. Yang lain sekarang bikin judul pendek-pendek ya trennya. Ini judulnya panjang. Jangan-jangan yang bikin judul itu angkatan 80-an ini orangnya. Fitrah itu tujuan. Ramadan itu jalan. Sudah siapkah kita melangkah? Harusnya pertanyaan ini ditanyakan dulu ketika kita mau masuk Ramadan. Bukan di 10 hari yang terakhir. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat. Kita akan terus bersemangat menjalani bulan Ramadan. Dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bersemangat dalam menjalani Ramadan. Sekaligus bersemangat dalam menjalani kewajiban belajar kita di kampus. Baik, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, sebelum kita banyak jauh bicara terkait dengan materi, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kembali fitrah dengan menggunakan Ramadan yang semaksimal mungkin. Ya, mungkin tadi sudah dikenalkan, saya Hidayat Arifianto, ya. Nanti kalau udah kenal, ketemu di jalan, ya, tolong panggil nama saya, ya. Itu mengulangi doa dari orang tua saya. Bebas, mau panggil Hidayat boleh, mau panggil Arif juga boleh, bebas. Yang penting Allah. Iya, karena dosanya masih banyak, amalnya juga masih kurang. Tapi kalau dipanggil ibadah haji atau umroh lagi ke Mekah, insya Allah mau. Iya, karena haji umroh adalah panggilan Allah. Maka saya juga berdoa buat teman-teman yang ikut di dalam acara ini, semoga Anda semua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Mbak Dinda senyum-senyum? Bukan didoakan meninggal dunia ini ya. Didoakan agar segera haji dan umroh. Oke, Masya Allah. Udah mulai bermunculan di kolom chat. Tolong ramaikan kolom chatnya. Boleh tanggepin materi saya di kolom chat. Boleh respon semua di kolom chat. Nanti akan ada banyak ngobrol. Ya, semoga sampai waktunya habis nggak kerasa. Tapi mohon maaf, nanti tolong diingatkan kalau waktunya hampir habis ya di kolom chat. Kadang-kadang saya nggak sadar waktunya udah kelewat. Karena biasanya materi ini saya sampaikan 2 jam. Ini kita ringkas menjadi 1 jam. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, kita akan ngobrol seputar apa? Fitrah itu tujuan, Ramadan itu jalan. Nah, teman-teman, kalau boleh saya tanya nih, Ramadan hari keberapa? Hari keberapa? 21, Masya Allah, pinter semua. Iya, luar biasa. Iya, ada contekannya di samping saya ini. Ya, hari ke-21. Ya Allah, nggak kerasa ya. Dulu kita menunggu-nunggu Ramadan. Tinggal berapa minggu lagi, tinggal 2 hari lagi, tinggal 3 hari lagi. Seolah-olah pengen ketemu Ramadan. Sekarang nggak kerasa, udah jalan lebih dari
2 kali 10 hari. Sekarang kita ada di hari 21. Ya Allah, tinggal 9 hari lagi atau tinggal 8 hari lagi kita akan ditinggal oleh Ramadan. Maka semoga semangat. Nah, coba di kampus ya, kalau kita belajar atau di rumah, ada nggak suasana Ramadannya yang begini? Bagaimana kabar Ramadannya? Semangat baca Quran, semangat ibadahnya, semangat belajarnya, atau begini? Ya Allah, yang mana? Semangat atau ngantuk lemes kayak orang ini? Atau jangan-jangan ada yang begini, ya, ngapain? Semangat ibadahnya. Ya. Gara-gara salah paham dengan dalil ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur ibadah, ya, ngaji ibadah, apalagi ngaji sambil tidur, pahalanya 2. Ya kalau tidur nggak bisa ngaji, ya jangan tidur ya. Maka beribadahlah pada tempat yang pas. Oh ya, ngantuk juga ya. Atau jangan-jangan saking ngantuknya ada yang serius, ngantuknya khusyuk banget begini. Ya Allah, ini keterlaluan kali ini ya. Awas ya kalau di kampus ada yang begini ya. Siram air aja ya. Puasa harusnya semangat. Kenapa? Karena di sini kita mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Apa itu? Waktu yang nanti akan membuat kita mendapatkan perubahan. Harusnya dijadikan momen untuk berubah. Namanya saja Ramadan. Ramadan itu makna harfiahnya, makna bahasanya adalah panas yang membakar. Harusnya Ramadan itu membakar semangat kita. Tapi tetap lemes. Ya, lemes dikit kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi lemesnya kemudian diganti dengan semangat. Saya membaca judul yang diberikan oleh panitia, ya, fitrah adalah tujuan. Saya teringat dengan tujuan hidup kita. Apa itu yang Allah sampaikan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56? Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini adalah fitrahnya penciptaan. Fitrahnya penciptaan itu adalah manusia Allah pengen jadikan seorang hamba yang taat kepada Allah. Jadi kita tujuannya kenapa dimunculin di atas muka bumi ini itu cuma satu. Taat kepada Allah. Kenapa begitu? Coba lihat kalimatnya. Wa ma, dan tidak khalaqtul jinna wal insa, tidak kami ciptakan jin dan manusia. Di belakang ada kata illa, kecuali liya'budun, mengabdi kepadaku. Di depan dikatakan tidak, di belakang dikecualikan. Itu kan mirip pola syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di depan ditidakkan, di belakang dikecualikan. Pola kalimat dalam bahasa Arab yang seperti ini bentuknya menunjukkan ketegasan makna. Artinya apa? Dalam ayat ini disampaikan Allah tidak boleh beraktivitas lain kecuali hanya satu saja. Beribadah kepada Allah. Sekarang saya tanya, yuk, coba sudah murni semuanya aktivitas sejak kita lahir sampai sekarang beribadah kepada Allah atau dicampur-campur yang lain, yang selain ibadah? Ya Allah, dicampur-campur. Kalau dicampur-campur, hidup kita gagal. Kejam sekali ya kalimatnya gagal. Tenang, ada iklan mengatakan gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi jangan ditunda terus dong. Maksudnya, ya beribadah di sini maknanya umum. Liya'budun, mengabdi kepada Allah. Artinya apa? Melakukan seluruh aktivitas perbuatan dengan 2 kategori yang harus terpenuhi. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan syariat Allah. Jadi perbuatannya untuk Allah, caranya sesuai dengan syariat Allah. Itu yang disebut dengan ibadah. Maka kuliah kita di kampus itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan syariat Allah. Kalau kita bekerja, berbisnis, bisa jadi ibadah juga. Berkeluarga, bisa jadi ibadah. Menikah itu bisa jadi ibadah, bisa juga maksiat kepada Allah. Tergantung 2 hal tadi. Niat ikhlas karena Allah dan caranya sesuai dengan syariat Allah. Di sini kebanyakan belum menikah ya. Mbak Dinda belum menikah pasti. Ya, kelihatan dari wajahnya masih unyu dan polos. Ya. Paling di sini yang sudah menikah adalah Pak Syarif tadi ya. Ya, iya kebanyakan belum menikah. Saya doakan ya, yang belum menikah, ya, yang ikhwan semoga Anda dapat jodoh seorang wanita yang solihah, cantik, kaya raya, ya, anak tunggal. Ya Allah doanya ini gimana ini?
Yang mbak-mbak ya nanti insya Allah ya punya cita-cita juga mau menikah, semoga Anda menikah ya dapat jodoh seorang laki-laki yang ganteng, solih, ya, kaya. Yang terakhir ini penting, yang semangat aminnya, setia. Ya dong, sekarang itu banyak wanita khawatir. Kenapa? Banyak laki-laki yang tidak setia. Beritanya di mana-mana perselingkuhan banyak. Maka saya kasih tahu, saya sering membimbing kelas-kelas pernikahan. Saya kasih tahu salah satu ciri fisik laki-laki dengan tipe setia. Nah, itu biasanya bodinya kelihatan. Nah, perhatikan ini ya. Bodinya biasanya gendut. Kalau gendut, ya, saya jamin dia tidak mudah mengejar wanita lain. Jalan saja repot, apalagi ngejar. Mohon maaf ini bercanda ya. Tapi tenang ya, kalau Anda dapat suami gendut atau dapat istri gendut, gemuk pasangan kita, Anda harus bersyukur. Karena gendut, gemuk itu salah satu ciri bahwa orangnya tipe penyayang. Dan langsung bisa dibuktikan nanti setelah azan maghrib. Dia paling sering bilang begini, sayang ini kalau nggak dimakan, ini sayang juga kalau nggak dimakan, ini juga sayang kalau nggak dimakan. Itu tipe penyayang. Oke, kembali ke materi. Beribadah kepada Allah maksudnya semua hal kita itu dalam rangka taat kepada Allah. Dan itulah fitrahnya manusia diciptakan di atas muka bumi ini. Selain bawaan lahir dari sononya, memang hamba itu dibekali oleh Allah untuk ketemu dengan jalan kebenaran, ketemu dengan jalan ketaatan. Kalau ada yang belum kembali, ini berarti belum balik ke fitrahnya. Maka Ramadan ini waktu yang tepat untuk kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena kita ingat bagaimana Allah sampaikan perintah puasa di bulan Ramadan. Apa perintah puasa di bulan Ramadan yang sering kita dengar dari para penceramah? Ini ayat paling favorit ya buat para penceramah. Tapi kadang-kadang jadi ayat paling membosankan ya buat para jamaahnya ya. Kenapa? Karena dari hari pertama sampai hari terakhir yang dibaca ini terus ya. Insya Allah saya tidak akan jelaskan lagi tafsir dari ayat ini ya. Tapi saya akan mengajak teman-teman mengambil pelajaran dari sudut pandang yang berbeda hari ini supaya kita mendapatkan perubahan yang bagus di bulan Ramadan ini. Coba kita simak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan untuk berpuasa, disapa dengan sapaan keimanan di depan. Dan di akhir ada kalimat la'allakum tattaqun. Kalau kita diminta untuk puasa, selesai puasa kita akan dapat la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa bukankah kemudian manusia yang kembali kepada fitrah ketaatan itu. Maka teman-teman sekalian, kalau ada kata-kata la'alla di situ, kalau ini dibedah pakai bahasa Arab ya, pakai ilmu balaghah, maka membuat takwa yang nanti akan kita dapatkan setelah kita puasa di bulan Ramadan itu tidak otomatis kita dapatkan begitu kita puasa. Belum tentu. Nggak semua orang puasa itu dapat tatakun, dapat takwa. Hanya orang-orang yang bisa melaksanakan la'alla saja. La'alla itu mencerminkan atau mengandung sebuah makna bahwa takwa itu harus dilakukan, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Harus berusaha perjuangan semaksimal mungkin baru dapat takwa. Kalau enggak dapat takwa. Mereka ini ya susah banget di F4 Iya. enak. Betul, susah. Ada iklan. Mohon maaf, ada suara masuk ini ya. Mohon maaf. Ya, kita lanjutkan ya. Sering ada iklan begini berarti filmnya menarik. Oke, dijaga biar tidak on kecuali tenang ya, tidak ada noise dari luar. Nanti boleh di-on-kan kalau mau menanggapi pertanyaan saya. Ya. Berarti kita harus sungguh-sungguh biar kita dapat takwa. Iya, biar dapat perubahan dalam diri kita. Nah, yang puasanya masih levelnya anak-anak SD yang hanya menahan lapar dan haus, bukan kemudian ada usaha serius untuk mengendalikan nafsu dan menjaga ketaatan, ya berarti nggak akan dapat takwa. Kalau puasa anak-anak itu kan hanya sekedar diukur, ya dia bisa nahan haus dan lapar atau enggak. Dan itu bisa kelihatan dari cara wudhunya. Nanti diintip ya teman-teman kalau wudhu. Ya. Orang itu kelihatan puasanya serius atau tidak dari cara wudhunya. Kalau cara wudhunya ketika kumur-kumur begini ya, upcuk, 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 cuh, itu puasanya benar. Tapi kalau begini ya, upcuk, upcuk, upcuk,
Nah, itu bahaya. Jangan-jangan ada yang batal. Maka teman-teman sekalian, itu harusnya bukan levelnya teman-teman, tapi level kita adalah bagaimana puasa kita ini mendapatkan benar-benar ketakwaan. Caranya apa? Kita harus sungguh-sungguh ketika puasa. Sungguh-sungguhnya seperti apa? Oke, teman-teman sekalian, saya pengen kupas lebih dalam tentang sosok takwa itu seperti apa sih? Saya tertarik dengan pembahasan di dalam kitab Syahsiah Islamiyah Juz 1. Oke, kita bedah kitabnya ini. Kitabnya tebelnya segini. Dulu saya ngaji ke kiai saya, selesai dalam waktu setahun lebih. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Berarti kalau 3 jilid, bisa jadi itu selesainya bisa lebih dari 3 tahun. Ini mau kita peras, kita ringkas menjadi cukup 45 menit, kita bahas selesai. Gimana caranya? Semoga bisa praktis dan bisa kita amalkan langsung dalam kehidupan kita, dan kita berharap akan mengubah kehidupan kita terutama dengan momen Ramadan ini. Konsep takwa itu bisa diwakili dengan konsep kepribadian Islam kalau dalam Islam. Nah, dalam kitab Syahsiah Islamiyah, kepribadian Islam, itu kemudian ditunjukkan di sana. Ya, ada banyak orang memandang kepribadian. Kadang-kadang orang salah melihat kepribadian. Oke, tes. Pertanyaan buat yang cowok, buat yang ikhwan. Coba saya tanya ya. Kadang-kadang orang ngelihat dari fisiknya. Oke, Mas Aksel Akbar, ya, Mas Ajul, dan siapa ini? Yang ikhwan banyak juga di sini kayaknya. Oke, kalau tampangnya begini ya, Mas Aksel, Mas Ajul, kira-kira ini orangnya baik atau tidak kepribadiannya? Jawab di Baik, chat. Oh, baik Ustaz. siapa semangat banget tadi? Baik, baik, baik. Awas ya, jangan ada yang jawab cantik ya. Ini pertanyaannya baik atau tidak, bukan cantik atau tidak ya. Kadang-kadang orang itu hanya ngelihat tampang kemudian langsung menyimpulkan ini apakah pasti ini orang baik? Belum tentu kan? Karena saya pernah ya mendampingi ibu-ibu dan bapak-bapak untuk umroh di depan Ka'bah nih. Di depan Ka'bah itu ada kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya salah satu jamaah saya, tepatnya ibu-ibu, itu kehilangan dompetnya, padahal isinya cukup banyak di sana. Siapa yang ambil dompetnya? Ternyata dompetnya dicopet oleh seorang ibu-ibu yang pakaiannya lengkap, menutup aurat, ya sempurna. Bahkan kemudian beliau menambah juga dengan cadar. Dari sisi pakaiannya sudah menutup aurat dengan sempurna. Tapi apakah kemudian dengan tampang begitu dia pasti orang baik? Belum tentu. Kadang-kadang kita terjebak ngelihat hanya dengan fisiknya saja. Tapi ini tidak berlaku kebaliknya ya. Nah, kalau baik, kalau paham dan mau taat, insya Allah dia menutup aurat. Tapi orang yang tampangnya kelihatan cakep, kelihatan cantik, kelihatan bersih, kelihatan rapi, belum tentu dia orang baik. Ada yang awalnya kelihatan cakep banget ya. Ternyata dia adalah pencopet. Nah, maka kadang kita terjebak oleh fisik. Saya baca komennya, insya Allah baik dilihat dari matanya. Ya Allah, Ghodul Basar ya, Mas Aksel Akbar, Ghodul Basar. Ada udah menatap sedalam itu ternyata ya. Oke, ini tadi buat yang ikhwan, buat yang cowok ya. Sekarang buat yang cewek. Ya, ada Mbak Dia, ada Mbak Dinda yang mulai ngantuk. Oh, nggak ngantuk ya, sedang konsentrasi. Ya, tolong lihat ya. Coba lihat, kalau begini, ini orang baik atau orang jahat? Beda Mbak Dinda. Saya bertanya ini orang baik atau orang jahat ya. Kok senyumnya tersipu malu ya. Coba, ini orang baik atau orang jahat? Ya, pertanyaannya baik atau jahat. Kenapa dalam hati bilang ganteng ya? Oh, belum tentu. Ya, Mbak Diah Ayu Wulandari katanya belum tentu. Karena belum kenal. Mirip Zain Malik. Saya nggak kenal dia siapa, ini comot dari Google. Kadang-kadang orang terjebak tampang, kemudian sudah menyimpulkan, oh ini orang baik atau orang jahat. Padahal belum tentu. Maka coba saya tanya, teman-teman sekalian, kalau melihat orang ya kulit hitam dengan kulit putih, bagusan mana? Pasti yang spontan mengatakan bagus kulit putih ya.
Iya, makanya iklan pemutih kulit semuanya kulitnya putih. Iya dong, kalau kulitnya hitam nggak bisa jadi bintang iklan pemutih kulit ya. Kadang orang itu persepsinya, oh kalau kulitnya putih itu bagus, lebih bagus daripada yang hitam. Padahal belum tentu kan. Nah, rambut keriting dengan lurus bagusan mana? Yang spontan biasanya lebih bagus rambut lurus. Padahal belum tentu, ya kan? Gara-gara nonton iklan sampo, kebanyakan bintang filmnya rambutnya lurus. Nggak ada kan bintang film iklan sampo rambutnya keriting? Nggak ada. Maka kalau saya tanya begini, teman-teman coba bayangin, kalau Anda jalan sendirian di tempat sepi, ya jalan nggak ada orang, kanan kiri nggak ada orang, sepi banget, jam 12 malam. Anda di jalan sendirian, tiba-tiba dari arah kejauhan mau berpapasan dengan kita, ada sosok kelihatan dari jauh, laki-laki, ya, orangnya keker, gede, kulitnya hitam, hitamnya termasuk jenis imut, ya, hitam mutlak. Hitam banget maksudnya, rambutnya itu gondrong, ya, udah keker hitam, rambutnya gondrong, mau ketemu dengan kita dari jauh udah kelihatan. Kira-kira apa yang terbayang dalam hati kita? Lari. Ya Allah, Anda suuzon banget langsung lari. Padahal belum tentu loh ini orang jahat atau bukan. Oh takut soalnya cowok. Belum tentu dia orang baik atau orang-orang jahat. Kok Anda udah bayangin lari, jangan-jangan perampok. Ini bayangan yang dibentuk oleh kadang-kadang persepsi kita tergoda untuk melihat orang itu dari sisi fisik. Padahal apakah fisik itu menentukan kepribadian orang? Kadang-kadang kita sibuk perbaikan fisik, tapi lupa dengan unsur-unsur utama dalam kepribadian. Nanti akan kita lihat. Yang kedua, kadang-kadang tadi yang pertama terjebak oleh fisik, ngelihat dari fisik. Yang kedua, kadang-kadang kita salah ngelihat pribadi orang ini baik dan tidak dilihat dari karakter sifatnya. Mohon maaf, ini yang bawaannya dari sononya. Ya. Contoh, ada nggak orang yang memang karakternya lemah lembut? Ada? Ada. Ada nggak orang yang karakternya keras, tegas? Ada? Ada. Ada nggak orang yang karakternya pendiam? Ada. Ada nggak yang serius? Ada. Karakter orang itu beda-beda. Dan ini bawaan. Apakah itu menentukan kepribadian? Coba kita lihat kalau karakter orang Jawa Timur. Jawa Timur itu biasanya lemah lembut atau keras. Mana nih Jawa Timur? Coba muncul Mbak Khadijah. Ya, biasanya Jawa Timur lemah lembut atau keras. Keras, apalagi Madura. Hati-hati kalau berteman dengan orang Madura. Harus sopan Anda ya. Tersinggung sedikit langsung bilang, tak celoret sampean. Itu kalau orang Madura. Saking kerasnya orang Madura ya. Beda dengan Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah, Jogja biasanya lemah lembut, sopan, sok sungkan. Bahkan kalau disuruh makan, Bu, Pak, silahkan makan. Apa jawabannya? Gak usah, saya sudah kenyang. Padahal lapar banget, jawabnya sudah kenyang. Saking sopannya ya. Itu orang Jawa orang suka begitu. Maka buat orang Jawa, orang Jogja, orang Solo, jangan sampai salah jawab kalau nanti sudah di akhirat. Kalau malaikat Ridwan penjaga surga sudah mengatakan, silakan Bu, Pak, orang Jogja, orang Jawa masuk surga. Jangan salah jawab ya. Nggak usah, saya di luar saja. Itu bahaya. Kebiasaan di dunia ke bawah sampai di akhirat. Nah, kadang-kadang setiap daerah itu membawa karakter yang berbeda-beda. Apakah karakter menentukan kepribadian? Kadang-kadang kita salah persepsi, langsung menilai ada orang, ini temanku kok orangnya keras ya. Oh, berarti dia pribadinya nggak bagus. Kadang-kadang begitu. Ini temanku kok orangnya ini ya pendiam ya. Jangan-jangan ya dia diem-diem apa. Nah, kemudian karakter ini dijadikan pedoman untuk menilai dia orang baik ataukah orang jahat. Padahal belum tentu juga. Maka coba kita lihat sosok para sahabat Nabi. Tentunya yang sudah dapat stempel dari Rasulullah, mereka masuk surga. Coba, kenal nggak dengan nama ini? Mus'ab bin Umair dan Bilal bin Rabah. Saya yakin kenal. Kenapa? Sangat terkenal dua nama ini. Mus'ab bin Umair dengan Bilal bin Rabah. Yuk. Wih, Mbak Syafni Utami kenal. Anda hidup di zaman apa? Pernah kenalan sama Mus'ab? Oh tahu, ya betul ya. Tahu. Mus'ab bin Umair, ada Bilal bin Rabah, dua sahabat Nabi yang tampangnya berbeda.
Mus'ab itu ganteng, perlente, anak orang kaya, pakaiannya bagus, udah kaya, ganteng, perlente, keren. Sampai kemudian dia dijuluki pemuda paling wangi di Mekah. Gara-gara sebelum dia datang, yang masih 100 meter, dia sudah tercium wangi baunya. Allahu Akbar. Perlente, keren, ganteng, wangi. Tapi yang kedua ada Bilal bin Rabah yang dari kacamata fisik, sosok fisiknya menurut pandangan manusia, Bilal itu orangnya jelek menurut orang. Kenapa? Orangnya termasuk tadi jenis imut, ya, hitam mutlak, ya. Imut itu hitam mutlak, ya. Rambutnya keriting, hidungnya juga mancung ke dalam, ya. Bilal itu dikatakan oleh orang, Bilal itu jelek tampangnya. Tapi dua orang ini dijamin masuk surga. Ini siapa ini? Yang nyama-nyamain dengan Mas Ajul. Oh, Mas Ajul mirip Mus'ab atau mirip Bilal? Mirip Mus'ab dan Bilal yang masuk surga. Ya, insya Allah. Ya. Mus'ab bin Umair dan Bilal bin Rabah tampangnya berbeda. Dua-duanya dijamin masuk surga. Bahkan Bilal bin Rabah sudah kedengaran suara terumpahnya di surga, kata Rasul. Sudah dikatakan oleh Rasul, suara terumpahnya itu kedengaran di surga. Mus'ab bin Umair itu meninggalnya ditangisi oleh Rasul gara-gara apa? Karena meninggal di perang Uhud. Badannya sudah tidak utuh lagi. Kenapa? Tugasnya dulu memegang panjinya Rasul. Dia pegang panji Rasul di tangan kanan, ditebas ini tangan kanannya, kemudian diambil dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, dia pegang dengan kedua lengannya untuk mempertahankan panjinya Rasulullah tadi, untuk membela Rasul. Kemudian tombak dan pedangnya musuh itu menghunjam ke tubuhnya, beliau jatuh syahid di jalan Allah, dan tubuhnya udah nggak utuh lagi. Dan ketika mau mensolatkan Mus'ab bin Umair, Rasul berurai air mata. Kenapa? Kain kafannya nggak cukup nutup tubuhnya. Kain akhirnya itu nggak cukup nutup tubuhnya. Padahal dulu dia orang kaya, anak orang kaya, meninggalkan kekayaannya karena ikut Rasul dan pengen berjuang bersama dengan Rasul. Syaratnya kekayaannya ditinggal di Mekah, pertahankan oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Di akhirnya nggak cukup kain untuk nutup tubuhnya. Rasul berurai air mata mengingat pengorbanan Mus'ab bin Umair yang sangat luar biasa. Dua orang ini tampangnya beda, dijamin semua masuk surga. Berarti fisik tidak menentukan pribadi orang. Nggak usah khawatir kalau wajah kita nggak seganteng artis. Nggak usah khawatir ya kalau wajah kita itu nggak secantik artis yang ada di TV, di film-film itu. Kenapa? Kita tidak ditentukan oleh fisik untuk bisa dijamin jadi pribadi yang baik atau tidak. Contoh berikutnya ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang ini, yuk kita lihat dari karakternya. Kalau tadi dari fisiknya ya, ini dari karakternya. Umar dengan Abu Bakar, karakternya sama atau beda? Ternyata beda. Umar itu orangnya keras tegas. Abu Bakar itu orangnya tenang, lemah lembut. Itu Abu Bakar. Umar itu saking kerasnya, saking tegasnya Umar bin Khattab, dulu ketika mau hijrah, yang lain tuh hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar itu di depan Ka'bah, nantang orang-orang kafir terang-terangan. Siapa yang mau menghalangi aku untuk berhijrah? Ini aku mau hijrah. Dia udah nenteng pedang. Kerennya Umar begitu. Umar itu sempat marah-marah ketika apa? Mendengar Rasul meninggal dunia. Ketika mendengar Rasul meninggal dunia, dia cabut pedangnya, seret. Kemudian dia teriak, tadi siapa? Tadi siapa yang ngomong Rasulullah meninggal dunia? Hadapi Umar bin Khattab. Oh, dia teriak sekencang mungkin sampai semua sahabat Nabi diam, nggak ada yang berani ngomong. Hanya satu orang yang berani ngomong, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tenang, beliau mengatakan kepada Umar, Umar, kalau engkau mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Beliau hanya utusan bisa meninggal dunia. Tapi kalau engkau mau menyembah Tuhannya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selamanya. Mendengar asma Allah, hatinya bergetar. Umar sadar kalau dirinya salah, sikapnya kurang tepat. Dan dua orang ini, walaupun karakter sifat bawaannya beda, Umar keras tegas, Abu Bakar itu lemah lembut, dua-duanya dijamin masuk surga. Oh, berarti bukan karakter bawaan yang menentukan. Karena karakter bawaan itu nanti bisa diubah sesuai dengan perintahnya
Allah kita harus tegas kadang-kadang dan kita harus lemah lembut kadang-kadang. Maka kalau kita tengok penjelasan dari Rasul, dengan apa kita ngelihat pribadi kita, karakter kita, untuk ngelihat sosoknya ini sudah takwa atau belum. Ada pesan dari Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari suwarikum wa amwalikum, dari pakaian dan hartanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat dari qulubikum. Qalbu itu maknanya mustarab dalam bahasa Arab. Kadang bermakna jantung, kadang bermakna hati, kadang bermakna akal. Dalam konteks ini, maka maknanya adalah pemahaman atau akal. Maka orang itu tergantung kepribadiannya pada dua hal. Yang pertama adalah pemahamannya, yang kedua adalah amalnya, a'malikum, amalnya. Jadi pemahaman dan amal. Ini cocok dengan yang disebutkan dalam kitab Syasiah Islam, Juz 1, nanti boleh cek ya kitabnya. Ini tulisannya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau adalah muridnya Yusuf An-Nabhani. Nah, yang nggak kenal Yusuf An-Nabhani, yang pernah nyantri di pesantren, ya, di pesantren yang lengkap gambar-gambar bagan guru-guru kiai-kiainya, mungkin akan pernah membaca nama Yusuf An-Nabhani. Siapa? Dia adalah gurunya, salah satu gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, beliau itu punya cucu sekaligus murid yang menulis kitab Syasiah Islamiyah Juz 1 yang saya kutip materinya hari ini. Yang pertama adalah akliyah Islamiyah, yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah. Apa itu akliyah? Apa itu nafsiyah? Akliyah Islamiyah itu adalah pola pikir Islami. Nafsiyah Islamiyah adalah pola sikap Islami. Namanya pola itu melulu otomatis begitu. Ya, ketika berbuat melulu sesuai dengan Islam, selalu berpola sesuai dengan Islam, dan ketika berpikir selalu berpola sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini berarti pribadinya Islami. Contoh misalnya, oke, di sini ada Mas Ajul, ada Mas Akbar, ya. Oke, Mas Ajul, Mas Akbar, saya tanya. Wih, ada Mas Fadil, ya. Oke, saya tanya, kalau antum semua, ya, keluar dari kampus, ya, di luar ngelihat ibu-ibu pakai pakaian seksi, pakaian sekwilda dan bupati. Maksudnya sekitar wilayah dada ditampakkan dan buka paha tinggi-tinggi. Itu singkatannya. Nah, misalnya pakai pakaian begitu, buka-buka aurat, dan Anda melihat itu, ya, apa yang Anda pikirkan? Apa coba, Mas Akbar? Mas Ajul? Masya Allah, langsung tundukkan pandangan, ya. Iya, Mas Fadil langsung tundukkan pandangan. Masya Allah. Qadul basor. Kenapa begitu? Pertama, pola pikirnya dulu yang bekerja. Apa itu? Oh, aurat nggak boleh dilihat. Maka kemudian kalau ada aurat, ya, kita tahu, ini ada aurat. Kalau pola pikirnya sudah mengatakan ini nggak boleh dilihat, kemudian berpengaruh kepada pola sikap, nafsiyahnya. Pola sikapnya, dia qadul basor, itu pola sikap. Kalau Anda otomatis qadul basor, Masya Allah, Mas Akbar langsung tutup mata, nabrak Mas Akbar. Kalau pakai motor bisa nabrak, ya. Kenapa? Karena Mas Akbar itu susah banget, ya. Ketika lihat depan, astagfirullah, nggak pakai kerudung, mengurai rambutnya, ya. Rambutnya kayak iklan Sunsilk, ya. Tergerai, ya. Mas Akbar melihat itu, astagfirullah, aurat, kemudian dia qadul basar. Nunduk pandangan, astagfirullah, yang bawah lebih aurat lagi. Lihat kanan sama, lihat kiri sama. Akhirnya Mas Akbar merem, ya. Pejamkan mata. Nah, sikap qadul basar itu bagian dari nafsiyah. Nah, kalau akliyahnya mana? Pikiran yang otomatis yang muncul dalam benaknya, oh, ini aurat. Kalau kemudian ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda pikirannya nggak tenang sampai menunaikan sholat, itu berarti akliyah dengan nafsiyahnya sudah islami dalam hal sholat. Kalau sudah jadwal kuliah, ya, waktunya kuliah, ya, hampir terlambat, Anda nggak tenang, harus masuk kuliah tepat waktu, maka pikirannya masih islami akliyahnya. Tapi kalau Anda mengatakan, santai aja, telat juga nggak apa-apa, hati-hati, ini berarti akliyahnya ada masalah. Apalagi kalau sering masuk kuliah, terlambat, berarti nafsiyahnya bermasalah. Kenapa begitu? Nanti kita akan berikan contoh di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya apa? Bagaimana cara membentuk akliyah dengan nafsiyah. Kita mulai dari akliyah dulu. Akliyah Islamiyah. Bagaimana membentuk pola pikir yang islami.
Coba teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan agar terbentuk pola pikir Islami? Yang pertama, menjadikan keimanan sebagai standar berpikir kita. Mikir apapun selalu dikaitkan dengan keimanan. Jangan terpisah. Walau sedang kuliah, ini bukan sedang sholat, sedang kuliah. Jangan sampai kuliah kita itu nggak nyambung dengan akhirat kita, nggak nyambung dengan surga dan neraka kita. Ingat keimanan ketika kita berpikir tentang apapun. Iman jadi landasan berpikir. Maka di sini saya berikan contoh begini. Teman-teman, perhatikan, ada titipan pengumuman. Ya, Anda kalau nggak tahu pengumuman ini rugi banget loh. Coba, ini pengumumannya keren banget. Ini titipan pengumuman dari STAN. Nah, perhatikan, Anda kan mahasiswa STAN kebanyakan. Oke, sekarang apa pengumumannya? Pengumumannya begini. Saudara-saudara sekalian, ya, seluruh mahasiswa STAN, ada pengumuman dari kampus. Barang siapa selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan selalu iktikaf di masjid, maka akan dapat hadiah cash dari kampus sebanyak 10 juta rupiah. Jadi kalau 10 hari iktikaf di masjid, dapat hadiah cash dari kampus 10 juta rupiah. Nah, luar biasa kan pengumumannya? Oke. Akan berlaku mulai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti sekarang sudah berjalan. Seandainya benar-benar diumumkan begitu oleh kampus, kira-kira apa yang terjadi? Mahasiswa semangat itikaf nggak? Kata Mbak Dinda, iya, semangat. Bukan. Bukan sekedar semangat, tapi gila semangatnya. Wah, dia luar biasa. Nggak pernah iktikaf, kemudian tiba-tiba jadi iktikaf di masjid. Masjid langsung penuh, bukan penuh, tapi apa? Meluber sampai luar sana. Orang banyak berkelahi di luar, berebut pengen iktikaf di masjid kampus STAN. Gara-gara apa? Uang 10 juta. Nginep di masjid. Iya, memang iktikaf itu nginep di masjid, Mas Ajul. Ya. Tapi coba, seandainya pengumuman itu nggak ada hadiah 10 juta. Nggak ada pengumuman itu. Apa yang terjadi? Pada semangat itikaf atau sepi-sepi aja? Jawabannya biasanya sepi-sepi saja. Iya nggak? Padahal Anda nggak ada hadiah 10 juta, kita tetap dapat hadiah nggak? Tetap. Apa itu? Pahala. Pahala dari Allah. Bahkan nanti ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Yang kalau kita itikaf 10 hari yang terakhir berarti kita dapat karena ada di salah satu malam-malam ganjil. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Dikasih uang 10 juta semangatnya gila. Tapi ditawari pahala sepi. Saya tanya coba. Pahala dengan uang 10 juta itu lebih berharga mana coba? Yuk jawab di chat. Berharga mana pahala dengan uang 10 juta? Dari tulisannya pahala, 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 palsu. Jawabannya pahala, pahala, pahala. Ditawari pahala gak semangat. Itu kan jawaban palsu. Ya, buat teman-teman pahala itu lebih berharga. Insya Allah, bismillah. Kenapa? Karena pahala itu hanya bisa menarik, ya, hanya memberikan dorongan yang luar biasa buat orang-orang yang dadanya itu penuh dengan keimanan. Buat orang-orang beriman, pahala itu dorongan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Maka ada sebuah kisah. Ya, mungkin saya pernah juga ceritakan kisah ini di forum yang lainnya. Sering saya ceritakan. Kenapa? Karena saya terkesan dengan kisah ini. Jadi dulu ada seorang anak yatim yang pengen meluruskan pagar rumahnya. Ketika pagar rumahmu itu mau diluruskan, ternyata pagarnya itu membentur satu pohon kurma milik tetangganya. Karena membentur pohon kurma milik tetangganya, dia minta kepada tetangga tadi, Pak, tolong ikhlaskan ya satu pohon kurma ini buat saya. Karena saya mau meluruskan pagar rumah saya terbentur pohon kurma Bapak. Kasih ya Pak buat saya. Orang yang punya pohon kurma tadi, tetangga samping rumah tadi, dengan sombong mengatakan, gak boleh itu punya saya.
Astagfirullah, cuma diminta 1 pohon kurma nggak boleh. Enak aja minta-minta. Itu kan pohon kurma saya, kata orang yang punya pohon kurma tadi. Tapi saya merapikan merapikan pekarangan rumah saya, terbentur pohon kurma Bapak. Ini Pak, kasih ya Pak 1 buat saya. Dia kembali mengatakan, nggak boleh, itu pohon kurma saya. Ya sudah Pak, kalau nggak boleh diminta, saya beli boleh Pak. Nggak boleh, kamu mau beli pakai apa? Kasusnya rame, sampai diadukan kepada Rasul. Singkat cerita, Rasul itu menawari Fulan yang punya pohon kurma tadi. Baik Fulan, serahkan 1 pohon kurmamu ini, ikhlaskan untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti dengan 1 pohon kurma di surga. Masya Allah, diganti dengan 1 pohon kurma di surga. Tapi apa kata orang yang punya 1 pohon kurma yang diminta oleh anak yatim tadi? Dia masih mengatakan begini, gak boleh. Astagfirullah. Kalau dapat 1 pohon kurma di surga, itu orangnya ikut masuk surga nggak? Iya dong, maksud dia dapat 1 pohon kurma di surga tapi masih di neraka, terus apa gunanya? Dengan kata lain, dia dijamin masuk surga dengan hanya melepas 1 pohon kurmanya. Tapi dia mengatakan apa? Tidak. Astagfirullah. Ini kan keterlaluan. Sampai kemudian membuat seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu sebel banget sama orang ini. Dia, Abu Dahdah itu ngomong kepada orang yang punya pohon kurma 1 tadi. Dia ngomong begini, wahai Fulan, kalau aku sebutin kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Kalau aku sebutin kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Orang yang punya pohon kurma tadi sambil senyum mengatakan, siapa yang nggak tahu, wahai Abu Dahdah, kebun kurmamu kan yang paling luas di Madinah itu, yang paling subur di Madinah itu, semua juga tahu. Emang kenapa? Serahkan 1 pohon kurmamu itu untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti dengan seluruh kebun kurmaku, ambil semuanya. Ambil semuanya. Orang tadi kaget ditawari Abu Dahdah begitu, kaget sampai dia terdiam, nggak berkata apa-apa. Abu Dahdah masih melanjutkan kata-katanya, kurang. Kurang. Kalau kurang, aku masih punya rumah. Nggak cuma 1 ya, aku masih punya rumah-rumah. Ambil rumah-rumahku, ambil kebun kurmaku, semuanya, asalkan 1 pohon kurma ini serahkan kepada anak yatim ini. Akhirnya apa? Dia tertarik dengan tawaran Abu Dahdah, dia lepas 1 pohon kurma untuk anak yatim itu, dan dia ambil rumah dan kebun kurma Abu Dahdah semuanya. Pasca peristiwa itu, Abu Dahdah menghadap kepada Rasul dengan malu-malu. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, hamba mau tanya, boleh ya Rasul? Mau tanya apa Abu Dahdah? Hamba dapatkan ya Rasul 1 pohon kurma di surga ya Rasul. 1 pohon kurma di surga ya Rasul. Ternyata dia berharap dapat 1 pohon kurma di surga, melepas semua itu. Coba, apa kata Rasul? Rasul menyampaikan, tidak Abu Dahdah, tidak. Tapi engkau mendapatkan kebun kurma di surga. Masya Allah. Bahagia banget Abu Dahdah mendengar kebun kurma di surga itu. Dia segera bergegas pulang, pengen ketemu dengan istrinya. Dan ketika ketemu dengan istrinya, dia katakan, istriku jangan masuk kebun kurma kita lagi, udah bukan punya kita. Keluar dari rumah kita, jangan masuk rumah kita lagi, ini bukan punya kita. Semua udah aku lepas semuanya. Coba bayangkan, istrinya kagetnya luar biasa. Tapi karena beliau istri salihah, dia menahan sabar sebentar, bertanya kepada suaminya, suamiku, sebanyak ini engkau jual dengan apa? Sebanyak ini suamiku engkau jual dengan apa? Suaminya mengatakan, aku jual, aku tukar dengan kebun kurma di surga. Dan mendengar kebun kurma di surga itu, apa respon suaminya? Respon istrinya? Istrinya mengatakan, Masya Allah, suamiku Abu Dahdah, sungguh kita beruntung dengan jual beli ini. Kita beruntung dengan jual beli ini. Kita beruntung dengan jual beli ini. Masya Allah. 2 insan ini, Abu Dahdah dengan istrinya, itu dadanya penuh dengan keimanan. Dan buat orang-orang yang beriman itu nggak ada urusan buat mereka mau sulit ataukah mudah perintah Allah, mau berat ataukah ringan perintah Allah. Buat orang-orang beriman itu nggak ada urusan mereka. Urusan mereka adalah seberapa dalam keimanan itu nancep dalam hatinya, maka sekuat itulah mereka itu taatnya kepada Allah.
Itu yang membuat orang-orang beriman taatnya kepada Allah luar biasa. Dan itu menjadi pondasi akliyah kita. Pikir apapun, hati-hati jangan sampai lepas dari keimanan kita. Ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Dan ingat, di bangku kuliah Anda ketika Anda capek-capek kuliah, jangan sampai terpisah dengan surga yang menanti Anda. Semakin Anda beramal soleh, kuliahnya, rajinnya, prestasinya, itu diniatkan ibadah kepada Allah, membahagiakan orang tua kita. Maka ingat, kita kuliah itu sambil memperbaiki taman-taman surga kita. Masya Allah. Yang kedua, untuk membangun akiliyah, bagaimana kita paham hukum syariat dalam setiap perbuatan kita. Maksudnya bagaimana? Anda berbuat apapun di atas muka bumi ini kan menurut pandangan Islam ada hukum syariatnya. Ulama mengatakan al-aslu fil af'al at-tuqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan syariat. Maksudnya bagaimana? Setiap kita berbuat harus tahu hukum syariatnya apa dan mentaati syariat itu. Sekecil apapun. Contoh, ya. Masuk kuliah terlambat itu hukumnya apa? Menurut syariat. Kita buka menurut rumus syariat. Ya, ya. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yuk, masuk kuliah terlambat itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ayo, pilih salah satu. Ini bukan milih cuma-cuma, bukan milih asal-asalannya. Harus pakai ilmu. Menurut Ajul wajib. Bersabarlah Mas Ajul, Anda dapat fitnah. Ya. Masuk kuliah terlambat. Makruh katanya. Makruh dari mana? Ya. Nanti dulu, tergantung aturan kampus kalau gini. Ya enggak? Kalau aturan kampus yang sudah kita sepakati ditandatangani sama mahasiswa, mahasiswa berjanji taat pada aturan kampus dan kita udah berjanji taat sama aturan kampus, kok kemudian di kampus ada aturan tidak boleh terlambat masuk kuliah, ya. Maka ketika kita terlambat, kita mengingkari perjanjian. Mengingkari perjanjian itu hukumnya haram atau mentaati perjanjian itu hukumnya wajib. Mengingkarinya itu dosa. Maka hati-hati. Ya, terlambat masuk kuliah itu juga bagian dari syariat yang kita harus paham, ya. Hormat kepada guru, ya, atau kita itu punya adab yang bagus kepada guru, itu bagian dari kita harus tahu ini wajib, sunnah, mubah atau haram. Saya lagi nih, contoh lagi yang lain. Pacaran. Ayo, pacaran apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Mohon maaf ya, saya tidak menyindir. Ini contoh aja. Ayo Mas Akbar, Mas Ajul, ya, pacaran itu hukumnya apa? Siapa yang bilang sunnah? Sebelum menikah, ya. Sebelum menikah pacaran hukumnya apa? Kalau orang yang sengaja telat, oh ini masih bahas yang telat tadi ya. Iya, yang telat ya sesuaikan dengan aturan. Nah, ini sudah ganti contoh yang lain. Oke, kalau pacaran hukumnya apa? Hukumnya apa coba? Astagfirullah kata Mas Hakim. Haram katanya. Mas Akbar haram. Semua jawab haram, 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 haram. Tapi di luar sana itu ada jenis pacaran baru. Namanya pacaran syariah. Gimana pacaran syariah? Ya, pacarannya bukan di kafe, bukan di klub, tapi pacarannya di mana? Di depan masjid. Oh, sebelum berangkat wudhu dulu. Masya Allah. Pas ngobrol di depan masjid berdua, manggilnya bukan beb-beb, ai-ai, bukan sayang-sayang, tapi manggilnya apa? Akhi sama ukhti. Kemudian ya di depan masjid ya sebelum mulai pacaran ya yang laki bilang, "Ukhti, mari kita awali pacaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Ngerayunya pakai dalil coba. Ukhti, coba lihat bintang-bintang di atas sana. Masya Allah. Aku jadi ingat firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab.
Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda buat orang-orang yang mau berpikir. Masya Allah ukhti, tandanya ada di atas sana. Itu bintangnya ada 3 miliar. Masya Allah akhi, jadi tambah cinta deh. Udah pintar baca Quran, ya. Pintar ngitung bintang lagi. Iya, udah ku hitung tadi kurang 2. Kok tahu? Hebat banget. Iya, karena udah ketemu. Mana yang 2 itu? Itu di matamu. Masya Allah. Mbak Dinda nggak usah dicatat yang ini ya. Ngerayuhnya pakai dalil coba. Dan selesai pacaran bilang sama pacarnya, ukhti, yuk kita tutup pacaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tadi berangkat wudhu dulu, ini pulang sampai rumah mandi besar ya. Apakah pacaran jadi Islami dengan begitu? Gak juga kali ya. Makanya kalau nanti ada pacaran Islami, lama-lama ada judi Islami. Gimana judi Islami? Pilih bandar judi yang jujur dan amanah. Sebelum judi mulai, bapak-bapak kumpul dulu sini. Yuk rapatkan softnya. Rasul mencintai soft yang rapat. Yuk kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Nanti kalau ngocok dadu, biar semangat kita baca takbir. Takbir, Allahu Akbar, geluduk. Yang menang ucapkan Alhamdulillah, yang kalah ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti ya tutup judi kita dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang menang jangan lupa potong 2,5% buat zakat. Apakah judinya jadi Islami? Enggak juga. Islami dan tidak, kita harus paham itu hukum syariatnya apa. Oh, judi haram ya haram. Mau diawali dengan basmalah, judinya tetap haram. Pacaran nggak boleh interaksi yang melanggar syariat. Ya, walaupun sudah dimulai dengan basmalah, megang tangan bilang subhanallah. Ciptaan Allah sangat indah sekali. Masya Allah ya. Hatiku jadi bahagia banget. Tetap saja walaupun sampai zikir itu tidak diperbolehkan. Maka kita harus paham hukum syariat dalam setiap perbuatan. Semua hukum itu, semua perbuatan manusia itu ada hukum syariatnya. Maka belajar Islam lebih dalam agar tahu bagaimana akliyah itu terbentuk. Sehingga kuncinya apa? Membentuk akliyah, ngaji, ngaji, dan ngaji. Dan Ramadan itu banyak kajian, Ramadan banyak ilmu, disebar di mana-mana dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kanal, ada YouTube, ya, ada media sosial yang lain, ada kajian di kampus, di rumah, di mana itu banyak banget dengan kajian-kajian dan kajian. Maka waktunya kita ngecas ilmu kita sehingga akliyahnya terbentuk. Keimanan kita juga teringatkan kembali tentang surga, tentang neraka. Allah juga limpahkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan. Terakhir, nafsiyah bagaimana cara membentuknya? Pola sikap kita bagaimana cara membentuknya? Pola sikap itu dibentuk dengan cara satu, terikat dengan syariat dalam setiap berbuat. Kalau tadi kan baru dipahami, itu akliyah. Kalau nafsiyah, pola sikap dengan cara apa? Mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Apakah cuma sekali diamalkan langsung otomatis nafsiyahnya Islami? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena akliyah nggak langsung otomatis terbentuk kalau baru diamalkan sekali 2 kali. Maka nomor 2-nya apa? Membangun kebiasaan taqarrub kepada Allah atau mendekat kepada Allah dengan ketaatan kita. Jadi terikat syariat tadi, perbuatan terikat dengan syariat tadi, itu dilakukan rutin terus-menerus, dijaga istiqomahnya sehingga terbentuk kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan itu penting. Kebiasaan itulah yang membentuk diri kita. Oke, teman-teman, saya tanya sekarang. Tolong jawab lewat chat. Yang mau on mic biar seru juga boleh. Kalau sholat Anda biasanya khusyuk nggak? Jawab dengan jujur. Ya, nggak usah pura-pura. Kalau sholat khusyuk nggak? Mbak Dinda khusyuk nggak kalau sholat? Oke, jawabannya macam-macam. Oke, biar seragam, saya wakili ya. Saya wakili menjawabnya biar jelas. Ini jawabannya nggak pada jelas. Oke, saya wakili menjawabnya. Teman-teman yang ikut kajian ini, saya jamin Anda semua kalau sholat khusyuk semuanya. Pada saat takbir pertama, ya itu khusyuk banget. Allahu Akbar itu khusyuk banget. Seolah-olah sudah menghadap Allah. Tapi berapa detik kemudian apa yang terjadi? Pikirannya kemana-mana. Ya tak? Iya. Bahkan ya tugas kuliah keinget pas rakaat kedua.
Ya Allah, barang-barang hilang, keingat semua pas sholat, ya kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah, kunci motor ketemu. Udah seharian nyari. Di tas coklat, ya Allah. Besok pagi mau jalan-jalan. Enaknya jalan-jalan kemana ya? Ke puncak, ke mall, atau kemana ya? Oh, ini sampai akhir waktu sholat, pikirannya kemana-mana. Ya kan? Baru sadar sholatnya selesai setelah begini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, ya udah selesai. Nah, oke, kita sedang tidak membahas khusuknya. Ya, khusuk dibahas di bab sholat khusuk. Khusuknya nggak ideal, sholatnya tetap sah. Ya, tetap harus diperbaiki ya khusuknya. Tapi saya mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ya ketika khusuk kita nggak ideal, pikiran kita kemana-mana ketika kita sedang sholat, dari takbir sampai salam itu nggak mikir sholatnya, pikiran kita kemana-mana. Saya mau tanya, gerakan sholatnya benar atau salah? Gerakan sholatnya ya, bukan khusuknya, tapi gerakannya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, benar atau salah? Benar, saya jamin. Benar semuanya. Iya. Gak ada yang salah. Dari takbir, rukuk, sujud, sampai salam, semuanya benar. Kenapa benar? Gak ada kan yang rukuknya jadi ke samping atau ke belakang? Ya enggak lah. Ya. Karena gerakan sholat itu sudah jadi kebiasaan. Yang jadi kebiasaan itu melekat di otot-otot tubuh kita ini. Terjadi secara otomatis. Kenapa otomatis? Karena sudah melekat jadi kebiasaan. Maksiat juga begitu, taat juga begitu, teman-teman sekalian. Orang yang sudah sering taat, itu terbentuk takwa dalam dirinya, susah untuk maksiat. Dan orang yang sudah sering maksiat, susah untuk jadi taat. Kenapa? Karena taat dan maksiat itu hasil dari kebiasaan. Merubahnya juga harus merubah kebiasaannya. Oke, kita buktikan satu lagi bahwa kekuatan kebiasaan itu luar biasa. Saya ada kitabnya di laptop yang saya pakai ini. Kalau saya tunjukkan kitabnya langsung, saya buka halamannya, itu isinya Arab gundul semua. Jadi bahasa Arab nggak ada harokatnya. Saya mau tanya, Mbak Dinda dan teman-teman di sini semua, saya pakai kitab Arabnya langsung, bisa baca Arab gundul nggak? Bisa nggak baca Arab gundul? Nggak bisa, Ustadz. Nggak bisa. Mau nggak sekarang saya training, bisa membaca Arab gundul dalam waktu 1 menit langsung bisa? Mau nggak? Ini training paling keren di dunia loh. 1 menit langsung bisa baca Arab gundul. Mau dong. Oh, kalau nggak mau, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Oh, mau banget. Oke. Perhatikan, fokus ya semuanya. Fokus, karena saya mau transfer kesaktian saya kepada Anda. Karena saya mau transfer kesaktian, maka tolong tirukan mantra yang saya baca di tempatnya masing-masing. Tirukan ya. Dengan khusyuk, serius, dan semangat. Yang keras. Di tempat masing-masing. Oke. Nanti kalau ada orang lihat, oh itu kok bicara sendirian. Enggak. Ini yang kita baca adalah mantra, doa. Yuk, tirukan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kun fayakun. La haula wa la quwata illa billah. Ya, mantra sudah selesai. Sekarang saya tes Anda. Saya akan tayangkan di sebelah kiri saya tulisan Arab gundul 1 layar penuh. Anda harus baca. Jujur ya, yang nggak bisa atau salah baca langsung push up di tempat 100 kali. Setelah hitungan ketiga langsung dibaca bareng-bareng ya di tempat masing-masing yang keras ya. 1, 2, 3. Ayo baca. Awas salah. Ya. Mbak Dinda saya lihat di sini walaupun saya nggak dengar suaranya bener ini. Mas Acul bener. Mbak Dulu Fauziah bener. Mas Akbar bener. Ya, Mbak Anissa bener. Ya, Mas Hakim Brian bener. Mbak Ayu Ulandari bener. Oke. Iya, alhamdulillah. Mumtaz ya. Alhamdulillah ya. Lancar kan? Ini Arab gundul bukan? Gundul. Gundul banget, nggak ada harokatnya. Lancar? Lancar. Apa karena mantra dari saya? Bukan. Bukan karena mantra saya. Kenapa? Karena ini sudah jadi kebiasaan. Maka melekat di otot-otot lidah kita ini. Bahkan Anda bisa ngelindur baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Sudah melekat jadi kebiasaan. Itulah kekuatan kebiasaan akan membentuk diri kita. Maka keberhasilan Anda selama ini itu hasil dari kebiasaan.
Kalau sekarang ada rektor di kampus kita, kenapa beliau jadi rektor? Posisi rektor beliau dapatkan karena beliau sudah melakukan banyak kebiasaan yang beliau layak kemudian jadi seorang rektor. Kalau Anda kenal dengan dosen-dosen di kampus kita yang pintar-pintar, kenapa mereka jadi dosen? Karena sebelumnya mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang itu membentuk dirinya sehingga layak menjadi seorang dosen. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Maka kalau boleh saya tanya, membangun kebiasaan itu sulit atau mudah? Biasanya sih jawabannya sulit. Ya, ada yang nulisnya semangat banget. Siulit ya. Siulit itu sulit banget ya. Jangan salah tulis ya, awas ya. Nah, berikutnya, teman-teman sekalian, saya kasih rumus ini. Cara membangun kebiasaan, ini rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya gampang. Ini rumusnya, habit itu P tambah D. P-nya itu praktek dan D-nya itu diulang-ulang. P-nya praktek, D-nya diulang-ulang. Dipraktekkan dan diulang-ulang. Dipraktekkan, diulang-ulang. Cuma dua ini kuncinya. Dipraktekkan, diulang-ulang. Terus jangan pernah bolong setiap hari. Kira-kira 30-40 hari kita praktekkan. 1 bulan kita praktekkan, jangan pernah bolong 1 hari pun. Contoh, pengen rajin sholat malam, maka rajin sholat malam, jangan bolong sholat malam selama 1 bulan. Kalau bolong, dimulai dari hitungan pertama. Kecuali haid, ya beda lagi itu. Nah, kalau Anda pengen punya kebiasaan sholat jamaah di masjid, ya melekat dalam diri kita, maka sholatlah jamaah di masjid 30 hari, nggak pernah bolong. Kalau bolong, diulangi dari hitungan pertama. Kalau Anda susah, masih apa ya, alasan, ya yang sulit itu cara bertahan, biar bisa 30 hari itu gimana caranya? Harus dipaksa, memaksakan diri. Jadi kalau habit itu seorang anak, ya, habit ini seorang anak, maka dia itu punya 2 orang tua. Bapaknya namanya praktek, ibunya namanya diulang-ulang. Kalau bapak dengan ibu dikawinkan, baik sukarela maupun terpaksa, akan lahir seorang anak namanya habit. Kira-kira begitu. Maka kadang-kadang kita perlu memaksa diri, pasang alarm. Udah pasang alarm, Tat. Bangun sih bangun, tapi dimatiin terus tidur lagi. Pasang alarmnya 4 level. Maksudnya bagaimana? 1 dipasang di bantal, 1 taruh di meja, 1 di atas almari. Kalau bunyi yang 1 di bantal, pasti dimatikan, tidur lagi. Tenang, masih ada di atas meja. Kalau bunyi lagi, ya, Anda kalau mau matikan harus turun, kemudian baru bisa matikan. Insya Allah ngantuknya berkurang. Kemudian sholat malam. Tapi kalau tidur lagi sebelum sholat malam gimana? Yang di atas almari tadi, itu kalau mau matikan harus naik kursi. Insya Allah ngantuknya hilang. Kalau masih tidur lagi bagaimana? Kebangetan banget itu ya. Maka perlu dipasang alarm level 4-nya. Apa itu? 1 gayung air, ya, ditaruh di samping tempat tidur, dan pesan ke bapak ibunya, abi uminya, atau temannya yang sering bangun malam, tolong nanti kalau saya bangun malam, alarm berbunyi dan saya belum sholat malam, tidur lagi, tolong guyurkan air itu ke badan saya. Insya Allah bangun, kalau nggak bangun ya kerbau ya. Nah, kadang-kadang perlu maksa diri, kadang-kadang butuh lingkungan di sekitar kita untuk saling menjaga biar apa? Istiqomah. Ini Masya Allah nyambung banget dengan Ramadan kita yang nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana kembali kepada fitrah. Sebentar ya, Badri Salam. Maaf. Ya, maaf teman sekalian. Allah sampaikan, Masya Allah, maha benar Allah yang sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Kita callback lagi dalilnya, la'allakum tatakun. Kalau kita sungguh-sungguh akan jadi orang yang bertakwa, sungguh-sungguh apa? Puasa sungguh-sungguh itu menginstal kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Coba bayangin teman-teman sekalian, ada banyak faktor yang berubah dalam diri kita. Dimulai dari apa? Fisik kita berubah loh kalau kita sedang puasa. Para ahli mengatakan ada peristiwa autopagi dalam tubuh kita. Sel-sel tubuh kita, ya, sel-sel tubuh kita ini teman-teman sekalian, itu memperbarui dirinya. Ada permajaan sel, sel-sel lama yang sudah tua, yang sudah usang, itu didaur ulang oleh tubuh kita menjadi energi sebagai ganti energi yang biasanya ngambil dari makanan, ini dari
dari lemak, dari sel-sel tubuh yang nggak kepakai, ini didaur ulang menjadi energi. Maka kemudian tumbuh sel-sel baru dalam tubuh kita. Bayangkan banyak sel-sel baru dalam tubuh kita yang tumbuh. Nanti ada hormon yang membuat kita bahagia, itu akan keluar banyak ketika kita berpuasa. Sehingga apa? Kita mudah menahan gejolak emosi ketika kita puasa justru. Kemudian banyak kebaikan dari tubuh kita yang muncul pada saat kita puasa. Coba bayangkan, kita tadi ada rumus dilakukan tiap hari selama 30 hari. Masya Allah. Allahu Akbar. Setiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir, sel-sel baru kita itu dilatih oleh kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Kenapa? Tiap hari kalau puasanya benar kita melakukan ketaatan. Kumpulan dari ketaatan yang sudah terbiasakan, bukankah itu yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke fitrah kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah kalau puasanya benar. Puasa benar kan gak hanya nahan haus dan lapar. Contoh misalnya, kadang kita masih punya kebiasaan gosip. Nah, ini kebiasaan buruk yang sering kadang masih ada. Di sini yang sering gosip itu laki-laki atau perempuan? Cewek atau cowok? Coba ngaku di kolom chat. Yang biasa gosip itu cewek atau cowok? Kata Mbak Ayu Wulandari cewek. Oh, itu diprotes oleh seluruh cewek loh. Kata Mbak Dina cowok. Iya, saya setuju Mbak. Iya, yang banyak gosip itu biasanya cowok, ya. Apalagi cewek. Ya. Nah, biasanya kalau di sini mbak-mbak ngumpul itu apa yang dibicarain sih? Kalau lagi pada ngumpul-ngumpul itu yang dibicarain apa? Masya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Ya, 5 menit pertama. Ya, 5 menit berikutnya apa yang dibicarakan? Nama-nama temannya disebut satu persatu. Tapi beda ketika kita Ramadan puasa, banyak yang ngingetin ternyata. Nggak cuma kita yang semangat untuk taat, tapi lingkungan kita selalu mengingatkan. Baru satu kali sebut nama temennya, langsung dicubit sama temen yang lain. Ih, ini puasa. Jangan gosip. Nanti kalau mau gosip, nunggu azan maghrib. Loh gimana sih? Azan maghrib juga nggak boleh gosip, karena gosip itu haram. Mau puasa ataupun tidak puasa. Maka teman-teman sekalian, ya, di bulan Ramadan ini kita terjaga oleh diri kita dan terjaga oleh lingkungan, dikondisikan dari ayat pertama sampai terakhir untuk selalu taat. Ibadahnya lebih rajin, bacain, mendekatnya kepada Allah juga lebih rajin. Kalau kita nggak baca Quran, minimal malu. Lihat teman-teman yang lain, saudara yang lain pada semangat baca Quran, kita tergerak. Semua kebaikan ada di bulan Ramadan ini. Bahkan Allah kasih motivasi dengan dorongan pahala 1000 bulan. Allah kasih motivasi, Allah buka ampunan seluas-luasnya. Dibebaskan dari siksa api neraka menurut hadisnya Rasul. Kurang baik apa Allah sama kita? Maka teman-teman sekalian, DNA sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Apa itu? Kebiasaan untuk taat kepada Allah. Maka inilah puasa yang akan mengubah diri kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah ketakwaan, kembali kepada fitrah penciptaan, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita membentuk DNA baru yang punya karakter-karakter nafsiyah yang keren. Kalau dengar azan itu otomatis ada sinyal dalam hati kita nggak tenang kalau kita belum menunaikan sholat. Kalau kemudian ada ibadah-ibadah yang tawarnya pahala, kita tergerak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan, andai itu kita konsisten melakukannya selama Ramadan, maka insya Allah kepribadian Islam kita terbentuk dengan dua pola, akliyah terbentuk, nafsiyah juga terbentuk. Dengan begitu, Ramadan adalah saat yang tepat untuk mengubah diri, untuk kembali kepada fitrah. Ramadan ini jalan yang tepat, apalagi Allah kasih motivasi dengan adanya malam terbaik di bulan Ramadan yang Allah gambarkan di Quran surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Turunnya Al-Quran itu maksudnya adalah bukan turun pertama kali ke Rasul, tapi turun dari
Allah, dari sisi Allah, Lauhul Mahfuz diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah tempat di langit dunia. Jadi Quran 30 juz langsung diturunkan di langit dunia di sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Ini yang disebut dengan peristiwa Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Quran pertama kali berangsur-angsur dimulai dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu 17 Ramadan. Nah, yang kita ingatkan ini adalah peristiwa Lailatul Qadar, turunnya Quran 30 juz langsung semua ke Baitul Izzah. Dan Allah pakai pola retorika seperti ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Perhatikan. Atau kalau ada kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ada pola pertanyaan begini. Tahukah kalian tentang malam kemuliaan itu? Teman-teman akan melihat yang mirip di surat yang lain ketika Allah bicara tentang yaumul qiyamah, al-qariyah. Mal qariyah. Tahukah kalian tentang hari kiamat? Biasanya retorika begini dipakai oleh Allah untuk memberitakan, menyampaikan, atau Allah akan menyampaikan sebuah berita dahsyat luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangin ketika kita beribadah di malam itu seperti kita beribadah 1000 bulan lamanya tidak pernah berhenti. Ada yang kuat sholat tidak berhenti selama 1000 bulan? Ada yang kuat baca Quran tidak berhenti selama 1000 bulan? Ada yang kuat qiyamul lail selama 84 tahun lebih? Itu hitungan dari 1000 bulan tadi 84 tahun lebih? Nggak ada. Coba tarawih aja ingat-ingat ketika imam membaca waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim ar-rahman, aduh ar-rahman, hati kita udah begitu. Coba gara-gara Pak, alamat panjang ini, baru itu sholat paling 10 menit 15 menit selesai. Ini seperti 1000 bulan, gak ada yang kuat. Tapi Allah kasih pahala kita seperti sholat 1000 bulan lebih kalau kita sedang sholat di malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah, anugerahnya luar biasa dari Allah. Bayangkan peristiwa malam itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun ke muka bumi, dan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril juga turun. Bayangkan penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat Jibril, sahabatnya Rasul, malaikat Jibril, nanti akan ada di permukaan bumi ini ketika malam Lailatul Qadar. Di mana-mana itu dipenuhi dengan malaikat. Malu kalau kita itu nggak beribadah dengan serius di malam Lailatul Qadar. Malu kita disaksikan oleh para malaikat, kita itu tidur ngorok, kita itu malas-malesan. Allah sampaikan berita salamun ya hatta matla'il fajr, sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar. Allah, semoga kita mendapatkan malam yang indah ini. Di malam Lailatul Qadar ini kita sedang beribadah kepada Allah. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar wa ibadatan fiha. Maka teman-teman sekalian, terakhir penutup, saya ingin sampaikan ini Ramadan itu momen. Ramadan itu indah. Ramadan itu luar biasa teman-teman sekalian. Udah nggak ada hadiah yang lebih indah selain ini, Ramadan. Dan hadiah indah ini sebagai bukti Allah itu cinta banget sama hambanya. Coba ingat kembali teman-teman dulu ketika kita berbuat salah di hadapan Allah. Masih ingat kesalahan pertama yang Anda lakukan dulu? Saya yakin nggak ada yang ingat. Kenapa nggak ada yang ingat? Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan, sehingga nggak ingat mana yang pertama. Tapi dulu kita sudah istighfar, ya astagfirullahaladzim. Kita sudah minta ampun kepada Allah. Allah ampuni? Ya, Allah ampuni. Karena Allah itu maha pengampun. Allah itu sayang banget sama kita, Allah ampuni kita. Iya. Tapi setelah itu, diulangi nggak dosanya? Diulangi lagi. Terus kita mohon ampun lagi sama Allah? Iya, kita mohon ampun lagi sama Allah. Terus habis mohon ampun, diampuni nggak? Allah ampuni karena Allah itu sayang kepada kita. Bahkan Allah kasih motivasi lagi. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Nggak cukup diampuni, tapi Allah kasih motivasi. Sini, mendekat hambaku, mendekat sini. Apapun salahmu,
akan diampuni. Kalau engkau benar-benar bertobat, Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Allah kasih motivasi kepada kita. Berhentikah kita berbuat dosa? Ternyata enggak. Kita mengulang lagi dosa-dosa itu, kita menyepelekan dosa-dosa kecil, kita kumpulkan dosa-dosa itu tanpa sadar, teman-teman sekalian, kita enggak tahu kalau dosa kita sudah segede gunung. Dosa kita itu sudah sangat banyak sekali, kita enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu tentang dosa-dosa itu. Dan Allah sangat tahu kalau pahala sholat kita, pahala-pahala yang kita kumpulkan enggak cukup untuk nutup dosa-dosa besar kita itu. Allah sangat tahu itu. Dan Allah sangat sayang kepada kita, maka Allah kasih hadiah karena Allah nggak rela kita masuk nerakanya Allah. Allah kasih hadiah cinta darinya berupa apa? Ramadan. Dengan Ramadan Allah bisa limpahkan pahala sebanyak-banyaknya kepada kita. Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Allah buka semua ampunan kepada kita. Bahkan kita dikasih hadiah sangat spesial. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan beribadah ditemani oleh para malaikat. Namun apa kelakuan kita selama Ramadan sampai hari ini? Ya Allah, kita masih jadi hamba-hambanya yang terlalu malas di hadapan Allah. Allah sudah terlalu sayang kepada kita. Allah sudah terlalu baik kepada kita. Tapi kita terlalu malas di hadapan Allah. Mana mungkin kita akan berubah kalau tingkah kaget kita. Maka Ramadan momen terbaik untuk berubah, kembali kepada fitrah ketakwaan, kembali kepada fitrah ketaatan dengan mengubah dua hal, pola pikir dan pola sikap, dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Dan teman-teman sekalian, semoga Ramadan ini mengubah kita, karena kita nggak tahu masih dapat Ramadan lagi atau tidak. Ada yang masih menghibur diri, gak apa-apa, Ramadan ini nggak khatam Quran. Ramadan ini nggak banyak amal. Berharap Ramadan depan kita bisa lebih baik lagi, bisa tambah amal lebih banyak lagi. Ya, saya katakan memang Ramadan pasti kembali. Kalender itu terus berputar, berjalan terus. Ramadan pasti akan kembali tahun depan. Matahari, bulan terus berputar, Ramadan pasti akan kembali. Tapi yang nggak pasti itu apakah kita masih ada di sini atau enggak. Yang nggak pasti itu apakah kita itu masih hidup atau enggak. Maka selalu bayangkan teman-teman, ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita. Karena belum tentu tahun depan kita akan ketemu dengan Ramadan, karena usia kita nggak ada yang tahu. Ini teman-teman yang saya sampaikan semoga dapat jadi nasihat buat diri saya sendiri, dan kalau bisa diambil manfaatnya semoga kita bisa amalkan. Ingat, Ramadan ini jangan berlalu sia-sia, harus ada minimal beberapa poin kebaikan yang terinstal dengan kebiasaan yang kita bangun polanya di bulan Ramadan, dan ada banyak-banyak keburukan yang sudah kita uninstall dengan menjaga diri kita dari keburukan tadi tidak pernah dilakukan selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Sekian, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa sekali materi yang telah diberikan oleh Ustadz Hidayat ini ya teman-teman. Sangat-sangat insightful, sangat meaningful, dan sampai banyak banget juga pertanyaan yang muncul dari teman-teman nih. Kayaknya sangat seru ya diskusi kita sore hari ini teman-teman. Nah, oleh karena itu berikutnya saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Perlu diingat bahwa akan ada penanya terbaik pada sesi diskusi kita hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan juga instansinya. Baik, disilahkan. Atau jika perlu bisa ditulis di kolom chat aja kalau ingin bertanya. Silakan ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Diah Ayulandari ya, yang dari tadi sangat aktif ya teman-teman. Ini pertanyaannya itu, izin bertanya Ustadz. Mohon maaf sebelumnya on mic karena sedang hujan, takutnya suaranya terdengar. Terkadang ya, nih pertanyaannya tuh Ustadz, terkadang manusia meremehkan dosa karena di lingkungannya dosa tersebut sudah dianggap wajar.
Lantas bagaimana seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik dalam menyikapinya? Terima kasih. Oke, bagaimana Ustadz? Mau langsung dijawab atau kita Ya, saya tampung langsung dulu? jawab ya. Oke, Ustadz, terima kasih. Kadang orang Silakan. itu meremehkan dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar itu bagian pelanggaran dari larangan Allah. Dan melanggar larangan Allah itu bukankah adalah pengkhianatan kepada Allah yang sudah sayang kepada kita. Maka harusnya kemudian kita tinggalkan perbuatan dosa itu. Nah, gimana caranya kemudian kita bisa gampang berubah? Karena kadang-kadang kalau di sebuah tempat sudah terlanjur menjadi kebiasaan sehingga dianggap wajar, padahal itu adalah sesuatu yang maksiat. Contoh misalnya tadi, mohon maaf saya ulang lagi yang contoh pacaran tadi, kan sekarang udah jadi biasa, jadi tren. Bahkan kalau kita nggak punya pacar dikira nggak laku. Bahkan orang tuanya juga khawatir, anakku kok nggak pacaran ya, jangan-jangan nggak normal. Kadang-kadang gitu ya. Maka teman sekalian, sesuatu yang sebenarnya nggak boleh, tapi kalau sudah menjadi hal yang wajar, itu menggoda kita untuk memakluminya, padahal enggak. Gimana caranya? Teman-teman harus sesaat apa ya mencoba mencari suasana lain. Teman-teman butuh menempel di sebuah komunitas yang nanti akan membuat teman-teman itu punya power untuk berubah. Saya kasih contoh nih, Mbak Dinda. Saya mau tanya khusus untuk Mbak Dinda. Perhatikan saya, Mbak Dinda. Kalau saya punya lampu, Mbak Dinda, punya lampu, ya, ada lampu A dan ada lampu B. Ya, di tangan kiri saya itu lampu A, di tangan kanan saya ada lampu B. Disambung dengan baterai. Jadi kalau di-on kan lampunya hidup. Nah, lampu A itu saya buat nyala terus. Ya, lihat Mbak Dinda, lampu B saya buat nyala hidup, nyala hidup. Lebih awet lampu A atau lampu B baterainya? Lampu, lampu, tergantung Ustadz. Tergantung. A atau B? Lampu Jangan gantung, ini A, lagi puasa. A. Oh, A. Ya, oke, Mbak Dinda jawab A. Oke, audien yang lain, ya, boleh jawab A atau B. Saya tanya lagi Mbak Dinda, yang satu saya buat nyala terus, yang satu saya buat nyala hidup, nyala hidup. Lebih awet A atau B? Soalnya kadang tuh ada lampu yang kalau nyala hidup tuh malah cepat rusak, Ustaz. Jadi bingung yang A atau yang B. Mbak, nyala Tapi hidup dengan nyala terus itu sama nggak? oh iya ya. Ternyata Nah, iya. Mbak Dinda sangat lapar ya. Ya ini bukan Oh iya. Oh iya. ini bukan masalah lapar dan tidak ya. Coba karena Mbak Dinda tadi ngelihat tangan Ya. saya. Coba lihat tangan saya. Oh Tadi saya begini ya, gitu. nyala hidup, nyala Hmm, hidup. Seolah-olah ditangkap oleh kita secara visual ini nyala dan mati. Iya atau enggak? iya. Iya. Manusia itu banyak menangkap sinyal visual daripada suara. Biasanya begitu. Manusia itu banyak terpengaruh dengan apa-apa yang dia lihat daripada apa-apa yang dia dengar. Maka teman-teman sekalian, lingkungan kita itu berpengaruh kepada diri kita. Bayangin, hanya tangan bergerak sedikit saja begini, langsung mempengaruhi Mbak Dinda. Apalagi lingkungan kita yang tiap hari ada di kanan kiri kita, muka belakang kita, semua perbuatan mereka kita lihat, apalagi kalau perbuatannya maksiat dan berpengaruh kepada kita. Maka kita butuh nempel atau sesekali nimbrung di komunitas kebaikan. Kalau saya punya komunitas anak muda namanya Yuk Ngaji, ya, yang sekeluar dengan Ustadz Felix dan yang lainnya. Kemudian di kampus mungkin di sini ada komunitas rohisnya atau mungkin komunitas yang lain ada banyak komunitas kebaikan. Ada misalnya yang komunitas baca Quran ya, Odots ya, One Day One Juz ya, itu kan komunitas kebaikan. Nah, coba nempel dengan komunitas yang baik yang di situ saling menjaga untuk taat kepada Allah. Insya Allah nuansa yang berbeda tadi akan lebih memudahkan kita untuk berubah. Karena kita itu memang butuh support system. Mbak Dinda masih senyum-senyum. Nyala semua Mbak Dinda. Kayak ingatnya
kita butuh, bukan cuma Anda, kita itu butuh komunitas, kita butuh lingkungan juga. Saya itu manusia biasa yang juga bisa secara tidak langsung terpengaruh kalau ada lingkungan yang tidak bagus. Maka kalau kita sedang ada di lingkungan yang tidak bagus, tidak boleh diam, tapi harus bergerak untuk mengajak kepada kebaikan. Tentu dengan cara yang bijaksana ya, jangan langsung vonis-vonis yang menyakitkan hati mereka, tapi dengan cara yang baik, dengan cara kreatif. Ya, yang nggak paham tentang nutup aurat, jangan langsung dimarah-marahi. Ini gimana nutup aurat dosa? Itu sakit hati. Tapi ya diajak ngobrol dulu, diajak sharing-sharing tentang keimanan, ya tentang pemahaman Islam bagaimana. Sampai kemudian nanti dengan sendirinya akan menyimpulkan, oh iya ya, harus nutup aurat dengan kesadaran sendiri. Maka tidak boleh diam ketika ada di lingkungan yang buruk tadi, dan segera kemudian cari lingkungan yang baik, bukan kita tinggalkan yang buruk sama sekali ya, tapi kita cari lingkungan yang baik untuk menguatkan kita agar kita bisa berubah. Nanti kita akan kembali ke lingkungan yang buruk tadi untuk apa? Untuk merubah mereka. Jadi caranya yang kita tempuh biasanya begitu. Dan rumus-rumusnya begini itu kita udah terapkan di komunitas anak-anak muda. Alhamdulillah banyak perubahan. Nah, nanti di STAN barangkali insya Allah saya yakin banget ada banyak komunitas kebaikan di STAN. Oke, begitu Mbak Dia. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya mungkin karena kita mengingat waktu. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Brian Rizky. Assalamualaikum Ustadz, maaf belum bisa on cam karena sinyalnya kurang stabil. Ini pertanyaannya, saya mau bertanya Ustadz berkaitan sama kehusyukan sholat. Terkadang Ustadz saat dikasih tugas, saya itu sangat sulit buat berpikir lebih tenang dan idenya pun akhirnya sulit keluar. Nah, tapi berbeda kondisi saat saya sholat Ustadz dan kondisi tenang, saya tiba-tiba terpikirkan ide dan solusi dari tugas atau masalah sesuatu. Itu gimana ya Ustadz? Oke, silahkan Ustadz. Iya, itu kadang-kadang orang-orang kreatif yang cari ide kreatif, cari tagline. Ya, Mbak Dinda pengen cari ini ya, ide hooknya video untuk reelnya gimana ya? Itu kadang-kadang ide kreatif itu muncul di rakaat kedua, rakaat ketiga. Nah, gimana ya? Ya kalau kondisi tenang ya, kemudian kita jadi muncul ide. Ya, jangan dimunculkan atau jangan dipikirkan ketika sedang sholat. Sebenarnya kuncinya khusyuknya sholat itu adalah kita harus fokus. Fokusnya bagaimana? Satu, dari ketika kita berniat, sudah muncul dihadirkan kesadaran dalam hati kita, sesuai pesannya Rasul, kalau kita sholat, Allah itu menghadapkan wajahnya ke kita. Bayangin ya, kita itu sedang berhadapan-hadapan sama Allah. Kalau kita berpaling itu maksudnya kemudian nggak khusyuk mikirin yang lain, Allah juga memalingkan diri dari kita. Maka jangan sampai kemudian sholat kita itu diajukan sama Allah. Dengan cara apa? Jaga dari awal, sadar kita itu di hadapan Allah, lagi ngobrol dengan Allah. Yang kedua, otak kita ini berjalan otomatis karena sangat canggihnya Allah berikan kepada kita. Selama kita tidak tidur, otak kita itu bekerja. Selama otak kita bekerja, pasti dia cari objek untuk dipikirkan. Kalau Anda tidak memikirkan satu objek pikiran yang dipikirkan, maka teman-teman akan dimasuki oleh objek yang lain. Atau dimasuki oleh hal lain untuk dipikirkan. Jadi otak kita itu langsung nangkep hal-hal yang mau dipikirkan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita sedang sholat dan tidak memikirkan bacaan sholatnya, ya, kita akan memikirkan yang lain, pasti. Maka kuncinya apa? Kuncinya ketika Anda sholat, Anda paham makna bacanya. Dan kalau Anda paham makna bacanya, Masya Allah, luar biasa loh. Allahu Akbar. Coba ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah. Coba Anda simak tafsir dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam banget. Itu bermakna kita mohon pertolongan Allah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu saja itu kalau kita maknai, alif lam itu punya makna khusus dan makna umum. Makna umumnya adalah seolah-olah mengumpulkan hamdu, pujian-pujian di atas muka bumi ini dikumpulkan semuanya secara umum. Seluruh pujian-pujian di atas muka bumi ini kemudian
Kemudian alif lam itu juga bermakna khusus, sehingga pujian tadi itu dikhususkan hanya untuk Allah. Jadi seolah-olah begini, Alhamdulillah itu maknanya adalah kita mengumpulkan seluruh pujian yang ada di alam semesta ini, kemudian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba rasain kayak gitu, ya dilanjutkan dengan Rabbil Alamin. Ya Allah, itu maknanya dalam banget, Anda terbayang semesta ini semua ciptaan Allah. Ya Allah, itu kalau Anda fahami maknanya, resapi maknanya, Anda nggak mungkin mikirin yang lain. Kenapa kita mikirin yang lain? Karena nggak tahu makna sholat dan tidak memikirkan makna sholat ya ketika kita sedang sholat. Sehingga kepikiran yang lain. Karena otak kita bekerja secara otomatis. Kalau Anda nggak mikirin sholatnya, Anda baca tapi nggak tahu maknanya, pasti ini otak kita akan diseret untuk mengingat sesuatu yang lain. Kenapa? Karena otak kita nggak bisa berhenti. Dia akan pasti mikir, dan ternyata yang dipikirkan bukan tentang sholatnya, karena tidak tahu mana bacaannya. Maka kuncinya untuk apa ya, mengunci agar kita ini fokus dan masih khusyuk sholatnya adalah dengan cara bagaimana kita paham bacaan sholat. Kalau silakan kalau mau motivasi khusyuk di dalam cerita sahabat itu banyak. Ada sahabat Nabi yang saking khusyuknya, ya Ali bin Abi Thalib itu saking khusyuknya, panah yang nancep ke badannya itu dicabut ketika sholat agar nggak kerasa. Jadi kayak biusnya pada masa itu kan nggak ada. Jadi dia sholat saking khususnya, kemudian baru dicabut oleh orang lain panah yang nancep dalam tubuhnya ketika perang. Ada sahabat Nabi yang lain yang lebih, oh ya Allah, khususnya keren banget. Kenapa? Karena dia kakinya itu membusuk dan harus diamputasi. Coba harus dipotong itu kakinya. Terus gimana? Nggak ada alat bius pada waktu itu. Dia mengatakan, aku mau sholat dulu. Potong kakiku ketika aku sedang sholat. Ya Allah, merinding banget. Ketika beliau sholat, Allahu Akbar, beliau tenggelam dalam khusyuknya, seolah-olah ngobrol dengan Allah dengan bacaan sholatnya, kakinya kemudian ditebas. Allahu Akbar. Dan nggak kerasa sakitnya. Itu contoh khusyuknya para sahabat Nabi. Maka kenapa jadi masuk pikiran tentang tugas-tugas kuliah pada saat kita sedang sholat? Karena kita tidak mikirin bacaan sholatnya. Yuk mulai belajar itu makna-makna bacaan sholatnya itu kayak apa, biar kita bisa fokus dan merasakan benar rasa bahagia ketika sholat itu kayak apa. Insya Allah nanti sholat akan jadi obat Anda ketika Anda merasakan gundah dan gulana karena sedang curhat kepada Allah. Itu bacaan-bacaan itu indah banget loh makna-maknanya. Yuk kita pahami maknanya. Oke, begitu. Karena pertanyaan terakhir ya udah kelewat waktu saya. Mohon maaf ya Mbak Dinda, saya menghabiskan waktu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ustadz atas jawaban-jawabannya dan semoga dapat menjawab semua pertanyaan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk para penanya kita hari ini. Tetapi kita mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya karena adanya keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab kita kali ini harus kita cukupkan sampai di sini. Oke, baik, kita masuk kepada kesimpulan kita pada hari ini, yaitu jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momen untuk berubah. Fitrahnya kita dimunculkan ke muka bumi ini tujuannya hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah, yaitu melakukan segala hal yang diniatkan karena Allah dan caranya sesuai syariat Allah. Perbuatan yang sesuai syariat harus dilakukan secara istiqomah agar menjadi kebiasaan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mendapatkan takwa. Jadikan iman sebagai standar berpikir yang dimana kita di dunia ini sambil memperbaiki taman-taman surga kita. Dengan niatkan semuanya hanya untuk Allah, karena Allah menyukai hambanya yang bertaubat, agar kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Oke, baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang telah berbagi ilmu yang luar biasa pada sesi diskusi kita hari ini. Berikut akan kita tampilkan sertifikat penghargaan yang akan kita berikan kepada Ustadz Hidayat Arifianto, dan kita akan langsung melanjutkan ke sesi dokumentasi. Kepada panitia, apakah sudah siap? Oke, sepertinya ini udah dimunculkan sertifikatnya, dan kita akan lanjut ke sesi dokumentasi. Baik, semuanya mungkin boleh untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya, karena kita akan langsung masuk ke sesi dokumentasi. Baik, siapkan gaya terbaik teman-teman semua ya. Dan dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Ustadz dan terima kasih serta Barakallah. apresiasi untuk seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak kajian ini dan penuh antusias. Oke, baik. Saya Dinda Despianjani selaku moderator pada diskusi hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Ustadz. Afwan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz Hidayat Arifianto dan juga Kak Dinda yang sudah menemani jalannya diskusi yang saya rasa sangat bagus ya. Tadi bahkan banyak saya respon chat, bahkan banyak yang beberapa online juga dan pertanyaannya mungkin beberapa ada yang sempat nanya namun ada keterbatasan waktu. Dan hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga kajian ini dapat menjadi cahaya yang menerangi langkah kita membuka wawasan serta memberikan semangat yang baru untuk terus memperbaiki diri dan kembali pada fitrah yang sejati. Lebih dari itu, hari ini bukan sekedar dari akhir acara kita. Jadi hari ini sangat luar biasa teman-teman karena juga sebagai penutup seluruh rangkaian ramah tamah yang telah menemani perjalanan spiritual kita dari awal hingga edisi terakhir kali ini. Dan kita belajar banyak sekali, berbagi dan juga saling menginspirasi. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, ilmu dan kebaikan yang telah kita dapatkan tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Meskipun Ramadan akan segera berlalu di tahun ini, namun semangatnya harus terus hidup dalam diri kita. Dan mari kita renungkan bersama setelah ini, apakah kita siap untuk melangkah di jalan kebaikan? Nah, dan sebelum saya benar-benar menutup acara ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan link presensi akan dibagikan melalui kolom chat dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi karena hari presensi ini menjadi sangat penting agar kehadiran teman-teman semuanya dapat tercatat dengan baik. Kemudian, panitia juga telah menyediakan form evaluasi karena masukan dari teman-teman semuanya sangat berarti bagi acara-acara ini dan juga acara yang tentunya akan diselenggarakan mungkin di tahun depan agar menjadi semakin menarik. Dan tentunya nantinya juga akan ada pengumuman peserta terbaik yang akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Jadi jangan lupa untuk selalu memantau grup WA ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ramah tamah ini dari volume 1 sampai dengan volume ketiga. Dan semoga ilmu dan hikmah serta kebersamaan yang kita bangun bisa terus menjadi bekal untuk perjalanan hidup kita. Jika selama acara ini ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga Allah menerima setiap niat baik kita dan usaha kita serta mempertemukan kita lagi di kesempatan yang lebih baik. Untuk teman-teman yang sebentar lagi akan berbuka puasa, selamat menikmati hidangan yang semoga berkah dan bisa menjadi energi untuk ibadah di malam hari ini, karena tentunya kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami undur atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon pamit teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan. Minta doanya semoga saya istiqomah dakwah, istiqomah ibadah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.